told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus, tapi sering dipanggil Keceng kalau di di dunia layangan. Alamat saya Tamanan, Kota Pasuruan. Asal mulai dulu pas awal layangan, pas main sama Bukrim manggil ceng 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 gini sama anak-anak, dikira Keceng, terus sampai sekarang gue dipanggil Keceng. Mungkin ya karena saya agak kurus itu, mungkin dipanggil Keceng itu, mungkin sampai sekarang ini panggil Keceng terus, Mas. Hobi main layangan mulai SMA mungkin, Mas, tapi bukan hobi kayak ikut-ikut lomba keluar-keluar itu enggak. Main layangan di kampung sendiri gue. Terus cuma beberapa tahun doang, terus enggak layangan lagi. Terus mulai layangan lagi itu pas mau lulus kuliah itu nggak ada kesibukan kan, 2019 kayaknya kalau nggak salah. Iku mulai layangan lagi, breng-brengan di bong situ, terus kenal kayak Bukri, kenal teman-teman sing lain iku terus iku mulai kayak belajar main layangan. Kalau ikut lomba layangan aduan mungkin awal 2019 kayaknya, Mas. Itu kan nggak ada kesibukan apa-apa kan, pulang kerja di rumah nggak ngapa-ngapain, mau main kemana nggak ada kan. Terus ikut nyoba-nyoba ikut layangan di bungiku, terus tiba-tiba kenal sama anak-anak iku, kayak kenal Bukrim, kenal Mas Barut iku. Akhirnya ikut, mulai diajak-ajak ikut lomba ikut mulai 2019 itu. Ikut lomba pertama kali ya grogi, Mas, kan nggak punya mental kan. Terus dibilang bisa layangan ya bisa layangan, tapi kan kalau soal skill terus sama teori tentang layangan kan masih nggak punya, cuma sekedar punya punya kebisaan cuman masuk main bawah, terus kalah menang jebret, belum tahu posisi masuk posisi keluar gimana, pokok tiap masuk langsung jebret ya, nggak tahu posisi dan arah ini. Kalau soal juara layangan aduan kira-kira 2020-an kayak Mas. Waktu itu main di Kabupaten Pasuruan, di Pandaan kalau nggak salah waktu itu. Pas diajak sama Mas Hadi main di sana, pas di Pasuruan kayak nggak ada lomba atau ada, tapi kayak kebarengan sama lomba di Pandaan, terus iseng-iseng lomba di sana, terus ikut dapat itu. Kalau pertama kali klub yang saya ikuti itu NATO, Mas. Itu ya itu mulai 2019 akhir tuh kayak aku ikut NATO. Diajak sama Bukrim itu, sama temen main layangan preng-prengan itu, pas kenal preng-prengan. Diajak ikut NATO tapi nggak sampai lama sih. Terus berapa bulan gitu doang, terus keluar pas keluar itu wis nggak main layangan lagi, wis nggak kayak ikut turnamen itu, nggak pernah ikut turnamen, terus ya nggak pernah main layangan breng-brengan, wis berhenti, wis kira-kira wis hampir 6 bulan itu wis. Terus diajak teman-teman main layangan lagi, breng-brengan lagi, terus akhirnya itu terus kenal itu Kaji Barut itu, Kaji Brodin itu, terus akhirnya diajakin gabung sama Brodin itu. Terus sebelum gabung Brodin itu kayak pernah ikut sama Bang Andre juga, tapi cuman bentaran doang. Terus itu namanya keluar karena kerjaan kan, Mas, gak bisa main layangan tiap minggu, terus keluar. Terus bisa main layangan lagi ku akhirnya ikut Brodin itu, diajak Brodin lagi ku Kaji Barut itu, ikut Rojo Langit itu. Itu yang agak lama saya ikut Rojo Langit, kira-kira 1 tahunan lah, hampir 1 tahun lebih kayaknya kalau nggak salah. Tapi akhirnya saya ganti klub lagi karena Rojo Langit vakum, pas waktu itu vakum. Terus saya kan ingin bermain layangan terus, ingin belajar, terus akhirnya ikut SL saya, Mas. Ikut SL setahun, tapi akhirnya SL vakum lagi, vakum juga. Terus akhirnya
saya ikut RCK bentar doang tapi ikut RCK mas, ya itu ganti-ganti, terus ikut mentari juga pernah, akhirnya sampai sekarang ya akhirnya pas 2000 berapa itu 2021 akhir kalau enggak 2022 awal kayak oh iya 2021an mungkin, terus ikut sama Mas Nasor itu mas, sampai sekarang ikut NSTD. Terus kali saya juga kan sama Mas Nasor kan sebelumnya ikut NSTD kan udah kenal orang kan, ya enak kan, nggak pernah ngekang harus gini harus gitu ya. Semoga Mas Nasor tetap terus layangan terus, usahanya tetap terus tambah maju biar apa layangannya nggak berhenti berhenti. Soalnya wis harapan terakhir sih ikut sama Mas Nasor wis kayak apa ya namanya, males mau ganti-ganti klub terus mas, kan nggak enak omongan orang kan pasti, kok dikit-dikit ganti klub, dikit-dikit ganti klub, pasti kan orang kan apa dikit banyak kan pasti apa kayak rasan-rasan gitu kan, takute. Tapi ya saya berpikir positif aja wis pokoknya wis. Prestasi yang paling berkesan menurut saya pas lombanya Ansfa Cup itu, soalnya kan yang ngadain kan apa temen saya sendiri, pas kebarengan sama dia nikah, temen saya itu nikah, si Udin itu nikah, terus ngadain ya pas acara itu nikahnya pas hari Minggu pas tanggal berapa itu, terus diadain lomba tanpa potongan, terus disumbang piala sama apa gitu sama sama apa sama si Udin tuh. Terus pas waktu itu juga saya pas apa dapat juara satu pas acara lomba Ansfa Cup itu. Itu prestasi apa yang paling berkesan buat saya, karena ya itu pas pas acara teman saya, pas teman saya lagi nikah, terus pas saya sendiri dapat apa itu, dapat juara satu itu paling berkesan sampai sekarang dari apa prestasi yang pernah saya apa lomba-lomba yang pernah saya dapat, yaitu yang paling berkesan buat saya. Kalau melatih skill sama mental sih ya pas seketan harian, bukan seketan harian, ada seketan rutinan kan di sini kan. Tiap hari Jumat kan ada seketan itu rutinan nih, setiap Jumat pasti ada, nggak pernah nggak ada. Kalau yang tiap hari itu kalau ada orang lebih dari 10 atau lebih dari 15 jadi seketan. Kalau di bawah itu ya wis nggak ada seketan ya, seketan rutinan hari Jumat itu buat apa? Buat cari teori, terus belajar sama yang apa senior player yang lebih senior dari saya. Kalau pas saya lagi kalah gitu, saya nggak malu buat tanya sama mereka kok bisa kalah, terus harusnya kayak gimana, soalnya kan dibandingkan sama apa player senior kan saya kan masih pemula mas, masih banyak belajar sampai sekarang, dan saya ya itu wes nggak pernah malu atau gengsi walaupun beda klub sama apa sama mereka yang senior walaupun beda klub, saya tetap tanya mas kalau misalkan saya apa kalah, kok bisa kalah, terus harusnya kayak gimana pasti tetap tanya terus sama mereka itu wis. Kalau karakter layangan saya tergantung dari angin mas, kalau angin ini agak apa agak besar saya pasti apa make yang agak keras, kalau angin ini agak apa agak kecil pasti ya wis saya kurangin lah, wis nggak terlalu keras kan, soalnya kan kalau misalnya cara main, kalau misalnya saya make apa itu make keras ya make gelasan agak pendek, kalau misalnya angin ini besar saya agak bermain lambungan mas, lokasi panjang saya pakai panjang, kalau lokasi agak pendek ya saya apa ukur-ukur sendiri lah berapa sentimeter panjangnya benangnya, tergantung dari itu mas saya mas apa lihat angin, kalau anginnya agak keras dan apa itu agak banter saya pasti memilih agak yang keras mas. Terus saya selalu suka apa itu tajuk nggak terlalu lemas, soalnya kan kalau buat masuk itu biar nggak mendal-mendal, kayak tajuk itu harus apa yo imbang sama apa itu namanya sama sayap kan, biasanya ada yang suka tajuk agak lemes, kalau saya tajuk kebanyakan tajuk keras juga nggak lemes, mungkin pas nyampe sini doang, pas sini ku mesti agak lemes, soalnya kan apa ya kayak kalau keras-keras banget sampai dari atas sampai ke bawah itu, kalau tajuk keras itu
susah. Kalau di gini ini ku susah ntar balik gini lagi. Kalau karakter gelasan saya sih tergantung saya mau main seperti apa mas. Biasanya kalau saya pengen main tempel-tempel itu pakai halus, halus tajam, pakai sing apa ukuran 022 sing kayak halus gitu. Kalau buat tempel-tempelan pasti saya pakai yang 022 kayak gini nih wis. Kalau buat main jebret saya main agak yang apa sasak padi, tapi kalau yang kasar-kasar itu nggak terlalu suka gue mas. Ya wis, soalnya kan kebanyakan player di Pasuruan sini kan kebanyakan main tempel, ya ada yang main apa kayak jebret-jebretan gitu. Saya juga kan yang main ini kan nggak identik dengan apa selalu jagrak terus selalu tempel, enggak kan, apa ya identik dengan main keras kan saya kan. Tapi kalau pas dapat posisi jagrak atau pas ketempelan sama musuh ya saya adu mas. Kalau pas apa enggak enggak posisi jagrak pasti saya pukul mas. Pesan untuk para pemula tetap belajar lah mas, soalnya kan walaupun yang udah bisa seperti apa teman-teman sama ya kayak player-player yang lain sing udah senior-senior, terus player-player seperti saya gini, terus player-player yang masih baru-baru juga pasti kan masih tetap belajar terus. Jadi kue kalau buat yang baru-baru main itu ya apa jangan takut buat belajar atau tanya-tanya sama yang lebih. Menurut saya sih nggak perlu minder atau takut sih sama yang lebih apa lebih bisa, itu malahan lebih enak mas. Jadi cepet bisa ya kalau ikut gabung sama apa yang udah pada senior-senior gitu. Harapan saya sih semoga layangan aduan ini mas bisa menjadi cabang olahraga yang makin maju terus makin sukses, bisa menjalin silaturahmi antar player dari kota-kota lain mas, dan semoga bisa menjadi cabang olahraga nasional layangan aduan ini.